terasi dibungkus batu alam. Cakep. Izinkan saya memulai talk show ini dengan terlebih dahulu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang semua. Sebelum acara dimulai, agar acara kita berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, selamat datang di acara WeTalk Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta 2021. Perkenalkan, saya Dian Fadilah sebagai Master of Ceremony pada acara kali ini. Pasti teman-teman di sini pada bertanya-tanya nih, apa sih WeTalk HMTI 2021 ini? Oke teman-teman, jadi WeTalk HMTI ini merupakan salah satu rangkaian acara santai bareng wisudawan atau Sabarwis periode 2021. Kemudian WeTalk Wisudawan Wisudawati 2021 kali ini mengusung tema How to Survive in New Normal Era. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat sekarang di sini aku nggak sendirian ya. Di sini aku ditemenin oleh wisudawan dan wisudawati dari Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta nih. Ada Mbak Sinta Nursenja sebagai pembicara pertama. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Terus nanti ada pembicara kedua juga, ada Mas Faizal Riza Indratama sebagai pembicara kedua. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Sinta. Mungkin Mbak Sinta boleh memperkenalkan diri dulu Mbak terlebih dahulu, karena mungkin yang nonton tuh ada dari Maba 2021 yang belum kenal sama Mbak Sinta gitu. Iya, masih yang baru-baru ya. Iya Mbak. Halo semuanya, perkenalkan aku Sinta Nursenja, biasanya dipanggil Sinta. Mahasiswi angkatan 2017 Teknik Industri, dan alhamdulillah insyaallah akan wisuda di tahun ini di bulan Oktober. Aduh, dilihat dari pengalaman Mbak Sinta nih, Mbak Sinta pernah lolos Finnas 2020 ya Mbak? Iya, benar banget. Terus pernah jadi ketua departemen Litbang BEM FTI, terus pernah jadi aslep juga, terus pernah jadi penerima beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ya Mbak? Iya, benar banget. Waduh, banyak juga ya pengalaman Mbak Sinta pas alhamdulillah semasa kuliah. Kemarin aku baca sedikit CV dari Mbak Sinta nih. Mbak Sinta pernah jadi aslep. Terus kita pengen tahu nih Mbak, kenapa sih Mbak Sinta tuh tertarik menjadi seorang aslep gitu? Mungkin Mbak Sinta boleh cerita. Oke, makasih Dian. Jadi sebagai untuk sesi kali ini aku inginnya teman-teman bisa mengambil ilmu atau sharing pada sesi kali ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai atau kurang sesuai pada posisi teman-teman, tidak perlu diikuti sepenuhnya. Jadi untuk pertanyaan dari Mbak Dian tadi, kenapa sih tertarik untuk mengikuti aslep? Yang pertama, pada saat itu mungkin sebagai maba juga pasti tahu kita dikenalkan dengan lingkungan di TI itu sendiri. Nah, dari TI itu sendiri mulai dari akademiknya, kemudian kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di teknik industri. Nah, salah satunya pada saat itu ada ALTI, Asisten Laboratorium Teknik Industri. Kenapa sih aku pengen ikut? Karena emang background dulunya itu pada masa SMA memang aku pertama udah seneng lah ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan, dan terkhususnya lagi senang untuk mengajar. Jadi dulu pernah zaman SMA itu di daerah asalku ada sekolah rakyat. Jadi aku memang udah pernah untuk mengajar basic awalnya. Kemudian kenapa pengen ikut tertarik aslep pada saat itu, yang pertama kali adalah untuk menambah nilai di CV-ku. Jadi pastinya nanti kita ketika lulus dari mahasiswa, apa sih target kita? Itu kan tentunya untuk bekerja ataupun ada yang mau berwirausaha atau lanjut lagi nih untuk studi selanjutnya. Nah, pasti kan semua itu terekam, apapun kegiatan yang kita lakukan itu terekam di CV kita. Nah, itu yang pertama kali sih pengennya bisa nih untuk menambah nilai di CV aku sendiri, gitu sih yang pertama kali. Gitu Mbak.
lagi nih. Ada nggak sih Mbak kayak hal lucu yang Mbak alamin gitu pas jadi aslep gitu, boleh cerita sedikit dong Mbak? Oke. Kalau hal lucu sebenarnya di Aslab sendiri mungkin kalau boleh cerita dikit di Aslab aku di 4 laboratorium, 1 mata kuliah. Ada laboratorium fisika dasar, mungkin itu tidak tergabung di ALTI, itu ada laboratorium fisika dasar, kemudian pemrograman komputer, APSI, PTLF, sama untuk terakhir mata kuliah asisten dosen sistem simulasi industri. Nah, untuk hal terlucunya sendiri, menurutku ketika mengajar pasti banyak hal-hal lucu, kemudian juga hal-hal menyenangkan, lebih tepatnya sih hal-hal menyenangkan yang sering kita rasakan bareng antara sesama aslep maupun sesama praktikan. Kalau ini kan praktikan ya, sesama praktikan. Dan untuk halnya sendiri lebih ke dalam mempersiapkan ya, kayak training kan, kita kalau di Alti ada trainingnya, kemudian ada penyiapan materi, program dan sebagainya. Hal-hal itu sih yang menurutku bukan lucu sih, jadinya membekas lah dalam perjalanan di menjadi mahasiswa di TI. Pengalaman lucu dari si praktikannya sendiri tuh nggak pernah ada ya Mbak? Wah, ada. Apa sih Mbak, boleh cerita? Kalau lucu, wah ini juga wanti-wanti ya, mungkin dikiranya Aslab nggak tahu, padahal Aslab tuh banyak taunya dibanding kalian yang praktikan. Misalnya yang terakhir ada nih yang ngeles, misalnya aku paling excited ketika meriksa laporan praktikan. Jadi ketika meriksa itu aku pasti bakal sebisa mungkin seteliti mungkin. Kalau misalnya ada yang copy paste gitu, pasti aku bakal nanyain, kamu ngopi ya sama dia, atau kamu kok ini sama. Nah kayak gitu mungkin praktikan loh kok tahu atau gimana. Kadang ngeles juga gitu kan. Ketika kayak gitu ya coba jujur aja sebelum si aslep ini udah menunjukkan bukti. Jadi ketika udah misalnya dia ngeles, udah tahu aslepnya ngeles nih anak gitu kan, terus oh ini buktinya ada gitu kan, baru dia diam, oh iya Mbak maaf, ini baru ngaku. Nah itu kadang itu yang menjadi kesalahan yang untuk mahasiswa saat ini ya. Meskipun kita di zaman yang online saat ini, kejujuran itu tetap nomor 1 menurut aku pribadi. Jadi kalau misalnya ada kendala apapun itu, meskipun sama dosen, menurutku dosen akan memakluminya atau mengerti keadaan kita tuh seperti apa gitu. Oke Mbak, terus dengar-dengar kan seleksi buat masuk jadi aslep tuh kayak susah gitu kan. Mungkin Mbak Sita bisa ini nih, ngasih tips dan triknya gitu ke kita. Sebenarnya nggak susah ketika kita kenapa masih ada yang senyum ini? Susah ya Mas ya? Sebenarnya nggak, kalau menurut aku pribadi nggak susah, asalkan kita memang sudah mempersiapkannya dengan matang. Ketika kita sudah mempersiapkannya dengan matang seniat mungkin, pasti semua hal atau apapun itu akan terjalani dengan mudah. Aku yakin itu, karena kenapa dibilang susah, karena ya kita tidak ada persiapan apa-apa, kita tidak mempersiapkan apapun itu ketika ingin menjadi aslep misalnya. Ketika kita sudah mempersiapkan itu semua, ya jalan ya berasa gampang aja gitu. Kok gampang ya malah gitu. Jadi menurutku jangan ada stigma atau mindset yang susah, tapi berusaha untuk kan biasanya udah ada dikasih tauin tuh, ada seleksi administrasi, kemudian tes tertulis, tes komputer, FGD kalau belum berubah ya untuk saat ini ya, kan sudah ada. Nanti cari-cari tahu aja, mulai dari cari-cari tahu di internet, cari-cari tahu melalui cutting seperti apa, di luar panitia ya. Biasa kalau panitia kan nggak boleh ngasih tauin tuh di luar panitia gitu. Jadi semua hal itu jangan sampai bisa dibilang susah, tapi ketika kita sudah mempersiapkannya, kita sudah siap. Ya menurutku tips and triknya seperti itu. Kalau untuk semua aslep di lab-lab yang lain pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing. Maksudnya tingkat kesulitan dari materinya dan sebagainya pasti ada kurang lebihnya. Jadi ketika kita menyukainya di bidang tertentu, ya kita pasti akan berbuat maksimal. Jadi nggak dibilang susah gitu. Wah keren banget ya teman-teman, cerita dari Mbak Sinta ini
bisa ngerasain gimana sih rasanya jadi aslep itu gitu, yang mana banyak banget manfaatnya ya Mbak, Banyak banget benefitnya tentunya. gitu, apalagi di dunia kerja nanti ya kan. Amin. Terus nih Mbak, tadi udah bahas soal aslep nih. Sekarang pengen tanya juga nih Mbak, tips dan trik dari Mbak Sinta biar bisa lolos beasiswa unggulan tuh gimana sih? Oke. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu nih beasiswa unggulan itu apa, mungkin di TI sendiri atau UPN sendiri juga masih minim penerima awardee-nya sendiri untuk beasiswa unggulan, berbeda dengan kampus-kampus lain. Kalau untuk di beasiswa unggulan sendiri itu dibuka setiap awal tahun ketika teman-teman jadi maba dan semester 3. Dan aku itu mendaftarkannya pada saat mahasiswa ongoing atau pada saat semester 3. Jadi biasanya kalau tahun ini tuh kalau nggak salah di bulan Juli atau bulan-bulan 2 bulan yang lalu, sekitar itu Juni atau Juli, itu sudah dibuka. Nah, itu untuk kalau bisa dibilang sih memang katanya nih ya, infonya memang beasiswa unggulan merupakan beasiswa yang memberikan benefit atau memberikan apa ya, bukan uang kesannya nanti ya, semacam itulah yang paling tinggi di antara beasiswa yang lain ya. Itu wajar karena kita harus melampirkan berkas-berkasnya pun juga tidak sedikit, kayak mulai dari ketika kita persyaratan administrasinya, kemudian prestasi. Itu kalau misalnya teman-teman ada prestasi misalnya tingkat kota aja atau yang juara tingkat kota, nah itu juga udah boleh bisa mendaftarkan diri teman-teman untuk ke beasiswa unggulan. Nanti apa sih yang didapetin? Yang didapetin itu ada mahasiswa ada UKT-nya, kemudian biaya hidup juga dapat, sama biaya buku kalau tidak salah. Jadi ada 3 manfaat itu. Nah, kalau untuk tips and triknya, dipersiapin benar-benar, terus juga persyaratannya jangan sampai ada yang kurang. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuannya apa aja. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau daftar, boleh banget nanti sharing sama aku. Nanti kalau nggak salah ada esainya juga. Nanti kalau pengen di review atau apa, nanti boleh. Nanti aku bisa baca-baca dulu. Terus juga karena aku pengen banget Kak, untuk akhir-akhir ini sih udah ada lah yang 1 atau 2 orang yang ikut dari TI. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya dapat banyak lagi kan, lebih banyak lagi yang bisa ikut beasiswa unggulan, kenapa enggak gitu. Gitu Mbak. Terus nih Mbak, selain dapat beasiswa, Mbak Sinta juga kan kemarin lolos PIMNAS 2020 ya. Iya. Boleh kali Mbak cerita sedikit perjalanan Mbak Sinta ke teman-teman yang lagi nonton, dari nol banget nih sampai bisa lolos PIMNAS, itu gimana Mbak? Oke, jadi untuk PIMNAS sendiri berawal dari PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Nanti teman-teman akan menemui itu semua di semester 5 kalau nggak salah, sekitar semester 5. Jadi ada salah satu matkul atau 2 matkul yang mewajibkan itu untuk teman-teman mengirimkan proposal. Nah, nanti teman-teman mengirimkan proposal PKM. Nanti ada beberapa bidang, nanti silahkan teman-teman cek, bisa di Instagramnya ISR atau nanti biasanya ada informasi lebih lanjut di pengumuman gitu. Nah, nanti teman-teman dipersiapkan, aku sih mempersiapkan karena salah satu kewajiban juga dari matkul, jadi mengirimkan 2 waktu itu, PKMT dan PKMM. Waktu itu masih namanya PKMT bukan PKMPI ya untuk saat ini. Nah, jadi alhamdulillahnya waktu itu lolos yang PKMM, lolos pendanaan PKM gitu kan. Manfaatan limbah botol plastik menjadi lem pipa. Jadi proses awalnya mungkin kalau yang teman-teman maba sudah ketemu aku waktu PKKBN, kita ingat-ingat lagi sedikit ya. Mulai dari awal bentuk tim, kemudian buat proposal, pengajuan, kemudian juga mempersiapkan itu semua. Nanti kalau misalnya mudah-mudahan lolos ke pendanaan, setelah dilolos pendanaan itu sendiri, nanti teman-teman silahkan menyiapkan proses dari PKM itu sendiri yang sudah teman-teman ajukan sebelumnya. Jadi kalau aku sendiri waktu itu mulai dari percobaannya, kemudian membuat buku, poster, dan sebagainya yang terkait dengan si PKMM itu sendiri. Kemudian alhamdulillahnya setelah melakukan presentasi PKP 2, itu ada pengumuman untuk yang lolos ke PIMNAS. Nah, pada saat lolos ke PIMNAS itu juga mempersiapkan untuk laporan-laporannya, kemudian videonya dan sebagainya. Nanti ada ketentuan-ketentuannya lah apa yang harus dilakukan.
ya alhamdulillah bisa membawa nama UPN ke tingkat PIMNAS, namun belum bisa membawa penghargaan secara langsung untuk UPN seperti itu. Wow, keren banget ya Mbak Sinta. Terus dari semua kegiatan yang udah Mbak ceritain tadi nih, gimana sih caranya Mbak Sinta tuh kayak memanage waktu, karena kan kayak gak gampang gitu kan Mbak buat memanage waktu buat beberapa orang gitu. Mungkin Mbak Sinta boleh cerita. Oke, kalau dari aku pribadi emang kita sebagai mahasiswa tahu mana yang sudah dewasa, juga tahu mana yang dianggap prioritas, mana yang tidak. Jadi teman-teman silakan memilah kegiatan yang teman-teman senangi untuk ikutin. Kalau misalnya teman-teman merasa tidak senang, ya ngapain harus ikutin, toh ujung-ujungnya nanti teman-teman malah tidak akan mengikuti kegiatan itu sepenuhnya. Memang untuk di TI sendiri bisa dibilang untuk kegiatan-kegiatannya dari akademik maupun non akademik cukup full ya, cukup padat. Apalagi menginjak semester 5 aku ingat banget itu ada ASLab, ada training juga, ada tugas besar, terus juga ada kegiatan kepanitiaan di jurusan juga ada, belum lagi di BEM fakultas juga ada. Jadi gimana caranya untuk memanage itu ya, ketika ada yang berbarengan atau apa ya, tetap skala prioritas itu yang teman-teman utamakan. Jika memang teman-teman sudah bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang bukan, aku yakin sih kok bisa menghandle waktunya teman-teman sendiri, karena yang punya waktu itu kita pribadi. Jadi yang bisa mengatur waktu itu pun juga kita sendiri, bukan orang lain gitu. Oh gitu Mbak. Ini ada pertanyaan dari ini Mbak, Q&A gitu ya? Ya Q&A, soalnya kemarin Okay. sempet Dibuka di Instagram ya ya? di Instagram. Nih kita milih yang pertanyaan yang terbaik sih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, yang bikin Mbak Sinta semangat menjalani aktivitas kuliah itu apa sih? Kayak support sistemnya gitu, kayak entah itu pacar, orang tua, atau teman gitu Mbak. Oke, kalau apa yang membuat aku semangat menjalani itu goalsku sih, tujuanku. Kita punya tujuan dalam hidup. Kayak aku ketika aku masuk ke jenjang perkuliahan, pasti aku punya tujuan bahwa aku akan lulus dengan gelar S1 teknik industri, misalnya seperti itu. Nah, gimana cara menjalani itu hingga tahap akhir? Alhamdulillah hingga tahap ini ya pasti ada support keluarga, terus juga teman-teman juga ada, doi juga ada. Aduh, doi. Yang pasti keluarga sih, karena kita pasti ingin memberikan kebanggaan ya untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan itu semua, nanti teman-teman pasti akan bangga sendiri, akan bisa menunjukkan kepada orang tua bahwa kita bisa kok menyelesaikan ini semua. Mungkin memang dalam prosesnya itu sangat berat, mungkin ya saya pun juga udah pernah merasakan di posisi teman-teman itu seperti apa. Yang pasti jangan nyerah, tinggal dikit lagi, anggap aja tinggal dikit lagi, karena waktu 4 tahun itu saya rasa itu nggak berasa, apalagi dengan online ini ya. Kalian aja udah hampir 2 tahun loh itu udah online gitu kan, nggak terasa, apalagi nanti hanya 4 tahun. Ya jangan nyerah, mungkin di akhir-akhir nanti ada sedikit godaan atau apapun itu, nah itu tetap tarik lagi godaan itu, bahwa tujuan kalian itu apa untuk S1 ini, apakah hanya untuk main-main atau hanya untuk gaya-gayaan aja, kan nggak mungkin ya, kita buat apa bayar mahal-mahal untuk kuliah. Iya, benar, tapi benar. hanya untuk itu saja. Nah itu dibuat lagi goals kalian itu untuk menjalani kalian sebagai mahasiswa itu seperti apa. Terus ada pertanyaan kedua nih Mbak. Kalau kita jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, apa ada kemungkinan buat cum laude gitu? Oke, pertanyaan cukup bagus. Kupu-kupu. Aku awalnya juga bisa dibilang mahasiswa kuliah kupu-kupu ya, karena menurut aku belum ada hal kegiatan yang sesuai dengan kesukaan aku. Itu wajar teman-teman, tapi jangan berlama-lama di zona itu. Kenapa? Karena oke, teman-teman nggak apa-apa cum laude, berarti teman-teman hanya fokus ke akademiknya saja, ke mata kuliahnya saja. Tapi ingat bahwa
perusahaan, ini aku sering banget dengar kalau di webinar gitu ya, perusahaan itu tidak hanya melihat dari cum laude. Bayangin aja dari lulusan teknik industri misalnya dalam satu kali wisuda ada 100 orang anggapannya. Sedangkan ada berapa sih universitas yang ada di Indonesia? Kita bisa kaliin aja tuh berapa banyak dalam satu periode wisuda. Gimana kalau satu tahun itu ada 4 kali periode wisuda, berarti ada berapa ribu orang lulusan teknik industri yang sama, hampir sama kayak kita posisinya. Nah, apa sih yang membedakan kita dengan orang lain itu? Apa sih yang membedakan misalnya aku sama kamu? Pasti kan ada berbedanya. Tidak hanya dari nilai itu udah pasti ya, beda mau cum laude mau enggak, dan sekarang juga perusahaan juga sudah ada matok nilai, nerima tuh IPK 3, minimal 3, ada yang 3,2 malah, udah ada yang lebih tinggi lagi. IPK memang boleh, mata kuliah juga boleh, tapi lebih baik, alangkah lebih baik jika dibarengi dengan soft skill, karena nanti ketika perusahaan melihat jika disandingkan dua misalnya, sama-sama nih nilainya IPK-nya 3,8 misalnya, sama-sama tinggi 3,8 dua orang ini, tapi yang di satu ini dia pernah menjadi ikut kegiatan yang banyak, HMTI iya, himpunan iya, ASLab segala macam kegiatannya, banyak volunteer, sedangkan dia nggak punya nih apa-apa nilai di CV-nya. Kalau menurut orang awam pun ya pasti lebih milih yang udah punya kegiatan yang banyak. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman berorganisasi, kerja sama tim, public speaking, berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan orang yang misalnya IPK-nya ini tinggi tapi dia di CV tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Orang gimana cara taunya dia bisa dibilang misalnya mengasumsi bahwa oh aku bisa kok ini, ya gimana taunya orang di CV-nya nggak ada kok. Pasti kan orang pasti pertama kali ngeliat dari berkasnya itu sendiri. Jadi kuncinya itu sih kalau menurutku. Kalau kuliah pulang, kalau misalnya ternyata di pulangnya itu ada kegiatan lain, oke lah. Tapi kalau ternyata hanya di rumah, drakoran, main game ML, apalah itu, ya sayang, aku bilang sayang, karena ketika jenjang teman-teman itu sangat baik nantinya, ya kenapa tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Terakhir nih Mbak, pesan Mbak Sinta buat teman-teman teknik industri. Oke. Pesannya buat teman-teman tetap semangat, luruskan niatnya. Kadang di awal mungkin udah semangat ini itu, tapi pas di akhir aduh kok gini ya. Nah, itu disemangatin lagi, terus juga jalanin kehidupan sebagai mahasiswa itu semaksimal mungkin, karena momen seperti ini terkadang itu nggak terjadi 2 kali, nggak mungkin kan S1 bisa 2 kali misalnya. Ya itu kecuali kalau di swasta ya mau nambah lagi S1-nya. Tapi kalau misalnya seperti ini kan belum tentu bisa terjadi 2 kali. Kemudian sebisa mungkin memberikan kontribusi yang baik untuk jurusan kita sendiri, karena siapa yang mengangkat nama teknik industri kalau bukan mahasiswa-mahasiswanya di luar dosen ya. Dosen itu tentu pasti, tapi tanpa adanya kita untuk mengangkat nama teknik industri, saya rasa itu agak sulit. Ya kita pengen akreditasinya misalnya ya, kita harus bisa memenuhi kriteria-kriteria seperti nilai A sebagai mahasiswa itu seperti apa, kontribusi jangan lupa, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita teman-teman semua, target teman-teman semua. Semoga apa yang teman-teman targetkan melalui teknik industri bisa tercapai semuanya. Oke, makasih Mbak udah mau berbagi pengalamannya, ceritanya ke kita, ke teman-teman 2021 mungkin yang lagi nonton. Keren ya teman-teman, Mbak Sinta ini mungkin teman-teman bisa ambil yang positif gitu, pelajaran-pelajarannya teman-teman tiru gitu supaya bisa sukses ke depannya. Kemudian kita doain semoga Mbak Sinta nanti dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Makasih banyak ya Mbak. Iya, udah sama-sama Dian. ngobrol-ngobrol santai. Udah dikasih kesempatan sharing juga buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pembicara kedua, kayaknya kita break sebentar ya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di We Talk HMTE 2021. Halo teman-teman, balik lagi nih bareng aku Dian. Gimana nih, masih pada tetap semangat kan?
Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja seperti yang aku bilang tadi, kita kan ada 2 pembicara. Sekarang lanjut pembicara kedua, ada Mas Faizal Hariza Indratama. Kalau tadi kita kan udah ngomongin soal akademik ya. Sekarang kayak ngerasa nggak afdol gitu nggak sih kalau misalkan kita nggak ngebahas yang non akademik atau tentang perorganisasian. Jadi langsung aja nih, apa kabar Mas Rizal? Halo semuanya, halo Mbak Dian. Alhamdulillah sehat aja. Kalau gitu bisa langsung perkenalin dirinya dulu Mas. Oke. Halo, salam kenal buat teman-teman semua. Kenalin, nama aku Faizal Hariza Indratama. Tapi dulu kalau di kampus biasa dipanggil Faizal atau Rizal gitu. Aku sama kayak Mbak Sinta dari angkatan 2017 dan kemarin itu pendadaran dan yudisium di bulan Agustus dan insya Allah besok wisuda di bulan Oktober sama kayak Mbak Sinta tadi. Untuk kegiatannya mungkin sekarang sambil apply pekerjaan, aku juga ada kerjaan sampingan dan ada sedikit bisnis kecil-kecilan gitu lah. Mungkin kenalan dari aku segitu aja Mbak Dian, terima kasih. Oke, makasih ya. Dengar-dengar nih ya Mas, Mas Faizal ini dulunya aktif banget di dunia perorganisasian ya. Aku mau tanya nih Mas, gimana sih pengalaman Mas Faizal dulu pas ikut organisasi dan apa menjabat sebagai apa gitu di organisasi itu? Seperti itu Mas. Oke, makasih Mbak Dian. Jadi kalau untuk organisasi sebenarnya nggak terlalu banyak juga ya. Kalau organisasi sih mungkin aku membagi jadi 2 kegiatan, dari organisasi di kampus sama yang kedua dari organisasi di luar kampus gitu. Mungkin karena ini kita konteksnya di kampus, aku bahas yang di kampus aja. Kalau di kampus dulu aku ikut di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Dulu menjabat selama 3 periode. Dari periode pertama itu dari staf, kemudian periode kedua jadi wakil kepala departemen, dan periode ketiga jadi kepala departemen. Kemudian yang kedua, aku juga aktif di Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta. Itu selama 2 periode juga. Periode pertama di staf hubungan masyarakat dan di periode kedua jadi sekretaris umum. Mungkin segitu aja. Kalau boleh tahu Mas, di HMTI dulu tuh departemen apa ya? Oke, kalau di HMTI dulu di Departemen Hubungan Masyarakat dan Kesekretariatan dulu. Waktu periode pertama itu jadi staf di bidang eksternal. Terus kemudian di periode kedua naik jadi wakil kepala departemen dan kepala departemen. Humsek. Oke, Humsek itu Humsek. Oke, banyak juga ya organisasi yang diikutin sama Mas Faizal. Aku mau tahu dong Mas, alasannya kenapa lebih aktif di dunia perorganisasian. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk alasan tuh karena yang pasti ya, karena aku dulu dari kecil, dari SD mungkin SD kelas 5 kelas 6 udah aktif organisasi. Dulu juga ada organisasi di rumah. Terus kemudian alasannya karena aku orangnya sih cenderung suka bersosialisasi gitu. Jadi dengan bersosialisasi itu menurutku ya itu bisa ngurangin stres kuliah gitu kan. Kita kuliah tuh ke kampus nggak cuma untuk kuliah, nggak cuma untuk kerjain tugas, tapi bisa dengan ikut berorganisasi, kenalan sama orang-orang baru, sama dapat pengalaman baru, terus dapat tantangan baru gitu. Jadi bagi aku organisasi itu bisa sebagai sarana refreshing juga gitu. Refreshing itu nggak harus yang mahal-mahal kemana gitu, nggak harus keluarin uang, cukup bersosialisasi, ngerjain tugas organisasi gitu juga udah merupakan sebuah refreshing gitulah menurut aku. Mungkin gitu aja sih alasannya kalau dari aku ya. Dari yang udah kita dengar sama-sama nih, apa aja yang udah Mas Faizal ikutin dulu dan alasan ikut organisasinya apa, itu pasti banyak banget nih Mas, kayak kesulitan dan tantangan sebagai mahasiswa yang aktif dalam dunia perorganisasian. Tantangan dan kesulitan apa aja sih yang mungkin Mas Riza dapetin gitu pas waktu dulu? Organisasi ya. Kalau tantangan sih pasti setiap orang punya tantangannya yang beda-beda ya. Tapi kalau menurut aku tantangan terbesar aku selama ngikut organisasi dari dulu tuh yang pertama itu ada pembagian waktu, dan yang kedua ada sikap profesionalisme gitu. Dimana pembagian waktu ini ya mungkin hampir semua orang merasakan gitu, bagaimana kita harus seimbang gitu. Kita tugas di sini kan dikirim orang tua mungkin yang dari luar Jawa, datang ke UPN itu kan untuk kuliah ya, untuk mengejar akademik. Tapi setelah masuk di sini kita juga jadi aktif organisasi gitu.
pembagian waktu ini dulu awal-awal organisasi aku juga sempat kaget gitu, karena ketika dari pagi sampai sore kegiatan organisasi, udah capek di kampus, sampai rumah udah capek, tinggal tidur, akademiknya nggak jalan gitu, akademiknya berkurang kayak gitu. Nah tapi lambat laun jadi terbiasa lah gitu sama kegiatan ini, lambat laun jadi udah mulai kenal sama temennya, kenal sama seniornya, jadi akrab sama dosen dari organisasi juga. Itu kita bisa mengatasi rintangan-rintangan yang ada gitu. Terus mungkin kalau dari masalah yang pertama itu dari pembagian waktu, terus yang kedua itu dari sikap profesionalisme sih yang aku pahami. Mungkin ketika teman-teman masih dalam tanda kutip menjabat sebagai staff, sikap profesionalisme kan pasti dijunjung ya. Ketika nanti kita masih staff harus bekerja semaksimal mungkin, tapi ketika teman-teman udah punya jabatan gitu, sebagai contohnya jadi wakil kepala departemen, jadi kepala departemen, atau mungkin jadi ketua himpunan, ketua BEM dan lain sebagainya, sifat profesionalisme gimana cara kita menjunjung tinggi organisasi daripada kepentingan kita pribadi itu sangat diperlukan gitu. Kadang aku dulu juga sering mikir ketika aku udah ibaratnya udah punya jabatan jadi kepala departemen gitu, aku sering mikir ketika mungkin ada anggotaku atau stafku yang kurang maksimal gitu ketika bekerja, tapi secara tidak langsung dia juga merupakan teman kita gitu, teman dekat gitu. Kadang aku jadi mikir, kalau aku mau ngasih tahu dia, nanti dia jadi marah nggak ya? Iya, dia soalnya dia temanku gitu nah, ya. kan terus Iya. kira-kira dia masih mau temenan nggak ya sama aku kayak gitu, terus nanti dia tersinggung nggak ya, terus aku harus sikap gimana sama dia gitu. Terus yang lain sikap profesionalisme juga ketika kita mungkin berhubungan sama orang di luar organisasi ini sih, kayak dari jurusan, dari alumni, dari masyarakat sekitar. Mungkin ketika ada masukan gitu dan masukannya terlalu keras gitu kita sampaikan ke anggota kita, kayak kita juga nggak enak juga kalau kita mau menyampaikan, nanti anggota kita jadi terpengaruh nggak ya, terus dia bisa maksimal lagi nggak gitu. Nah tapi dari situ kita jadi belajar juga bagaimana cara berkomunikasi yang baik, cara menyampaikan aspirasi yang baik biar teman-teman kita tuh tetap semangat gitu, nggak langsung down gitu. Mungkin tantangan terbesar bagi aku dua hal itu aja sih, yang lainnya ya masih aman gitu sih. Kalau tadi kan udah tentang kayak tantangan atau kesulitannya nih Mas dalam dunia perorganisasian. Kalau sekarang nih kayak keseruan apa sih sama manfaat apa aja sih yang Mas Rizal dapetin gitu pas di dunia perorganisasian ini? Oke. Jadi kalau keseruan dan manfaat itu pasti banyak juga ya. Jadi kemarin sih aku ada kesempatan untuk mencoba organisasi secara online sama offline gitu ya. Iya. Dari di periode offline itu banyak kegiatan yang dilakukan secara tatap muka, secara langsung gitu-gitu. Banyak kegiatan seru yang dilakukan dari event-event himpunan ini. Kita jadi banyak berkenalan dengan orang baru gitu. Mungkin aku ngasih sedikit contoh aja sih keseruannya tuh kayak gini. Jadi kemarin itu kalau kita ikut organisasi itu biasanya kita juga ikut kepanitiaan kan. Iya. Nah dari kepanitiaan itu karena memang aku basicnya di hubungan masyarakat gitu, berkenalan dengan orang banyak. Aku sering gitu ketika ada event jadi staf humas, biasanya jadi LO gitu, megang tamu-tamu undangan gitu. Jadi secara tidak langsung kita tuh berkenalan juga dengan orang luar gitu, jadi berkenalan dengan orang-orang penting gitu. Nah ada sedikit cerita yang mungkin bisa menginspirasi teman juga gitu, buat teman-teman semua. Jadi ketika aku kemarin jadi LO di salah satu acara HMTI, mungkin teman-teman tahu ICW, Industrial Care Workshop itu seminar nasional. Itu waktu itu salah satu pembicaranya ada dari perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Aku nggak bisa bilang perusahaannya ya, tapi perusahaan tekstil terbesar di Indonesia gitu ya. Itu jadi salah satu pembicara di situ. Dan kebetulan waktu itu temanku yang jadi LO-nya atau dari pendampingnya. Dan singkat cerita dari temanku dari LO ini, dia jadi akrab sama bapaknya. Nah kemudian kemarin ketika semester 5, semester 6 kalian kan ada kerja praktek KP kan. Temanku ini kebetulan dia nggak dapat perusahaan karena waktu itu terdampak pandemi, banyak perusahaan tutup tuh. Nah karena sebelumnya dia ada pengalaman kenalan sama bapak itu di perusahaan tekstil besar tadi, cobalah dia menghubungi bapak itu. Dan ternyata bapaknya masih ingat sama orangnya, masih ingat kalau dulu pernah jadi pembicara di UPN ini, pernah jadi pembicara di sini. Terus dipermudah dong, KP-nya tinggal dia kirim CV, dia bisa berangkat. Jalur ya, orang jalur dalam orang, ya. Bisa dibilang itu salah satu Iya. manfaat juga ikut organisasi, menambah orang dalam, menambah relasi gitu. Iya, Menambah relasi. dan wawasan. Itu yang offline dan
banyak juga sih yang offline yang menarik, tapi mungkin yang berkesan sih itu. Terus kalau yang online juga kemarin kita harus beradaptasi juga gitu. Kita nggak menyangka kalau kemarin 2020 ada pandemi gitu ya. Mungkin buat teman-teman juga ngerasain apa yang sama-sama kita rasain. Tapi dari situ kita dapat pengalaman juga. Kemarin waktu online itu ada kegiatan himpunan yang sebenarnya mau ditiadakan. Namanya ICW juga, Industrial Care Workshop. Itu kan salah satu seminar kebanggaan MTI gitu, ICW sama PBIC. Dan waktu itu karena kemarin kita lagi pandemi, itu ada dua pilihan waktu itu, antara ICW ditiadakan atau yang kedua ICW sama PBIC digabungin. Nah waktu itu berdasarkan polling lebih memilih mengutamakan PBIC, ICW ditiadakan. Tapi waktu itu ICW kan salah satu program kerja dari departemen kita, Departemen Humsek gitu, sama dari Departemen Advo gitu. Rasanya aku sama teman-teman Humsek sama teman-teman Advo kayak kurang terima gitulah kalau event kita ini ditiadakan gitu, kayak nggak mendukung gitu. Terus akhirnya kita berdiskusi gimana caranya biar event ini tetap jalan. Kita sharing juga sama anak-anak kampus lain tuh waktu itu, apakah di kampus lain dengan kondisi seperti ini event mereka tetap jalan atau enggak gitu. Dan mereka juga mengalami kendala gitu. Nah terus kita tetap berpikiran positif kalau ICW ini tetap bisa jalan. Akhirnya kita sharing ke alumni dan alumni mendukung. Waktu itu di bulan Juni kalau nggak salah kita mulai tuh membentuk kepanitiaan, cari pembicara, nyiapin materi dan segala macamnya. Tapi setelah itu kita nemuin masalah baru lagi, kayak ICW ini kan ada workshop tuh. Workshop itu kan biasanya dilakukan secara tatap muka, secara offline. Nah waktu itu kita berpikir apakah workshop bisa dilakukan secara online gitu. Akhirnya gimana caranya, kita cari pembicara yang cocok, dan alhamdulillah waktu itu dapat. Itu kita target di bulan Agustus ICW jalan, dan waktu itu udah di bulan Juni. Jadi kurang lebih hanya 2 bulan untuk mempersiapkan itu semua, dan alhamdulillah kita dapat 3 pembicara yang lumayan berkelas gitu. Salah satunya dari kementerian, terus kemudian ada dari YouTuber, influencer gitu. Dan alhamdulillah waktu itu ICW berjalan dengan lancar, dan habis selesai ICW itu kita satu kepanitiaan kayak hampir nggak percaya gitu kalau ICW ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin kalau dari pengalaman sih seperti itu ya, Mbak Dian. Wow, sangat ini ya Mas. Selanjutnya nih ada pertanyaan nih dari teman-teman teknik industri yang udah nanya di Instagram. Jadi kita kan bikin kayak question box gitu di IG HMTI, jadi teman-teman pada nanya. Terus ini ada 4 pertanyaan yang emang dipilih gitu loh Mas gitu. Jadi pertanyaan yang pertama itu, Mas Faizul tuh punya prinsip yang kayak gimana sih dalam aktif berorganisasi tuh, kayak prinsipnya tuh apa gitu? Oke. Jadi kalau untuk prinsip sih aku tetap menjunjung tinggi apa yang aku bilang tadi. Gimana caranya aku akademik jalan tapi organisasi juga jalan gitu. Jadi kamu boleh gitu ikut organisasi apapun, di bebas. Organisasi itu nggak harus di dalam kampus ya, di luar kampus juga boleh. Ngembangin diri kamu di mana itu boleh. Tapi kamu kayak bayar UKT itu mahal gitu kan. Tapi sayang banget kalau kamu bayar UKT mahal tapi nggak dimanfaatkan dengan ikut organisasi di kampus. Minimal 1 lah gitu. Aku waktu itu berpikiran gimana caranya aku membuktikan kalau anak organisasi itu bisa IPK-nya tetap tinggi juga. Dan alhamdulillah sampai besok lulus pun IPK-nya juga masih terjaga, masih bagus gitulah. Jadi harus jalan gitu loh. Apa yang orang tua titipkan ke kita terutama akademik itu harus dilakukan gitu sih. Mungkin kalau aku prinsipnya seperti itu sih. Akademik jalan, organisasi juga jalan. Terus pertanyaan kedua nih Mas, apa sih benefit ikut organisasi? Oke. Benefit organisasi itu banyak ya. Salah satunya yang aku bilang tadi, mungkin kita dapat kenalan baru, dapat relasi baru, dan kita mungkin nggak tahu gitu relasi itu kapan bergunanya gitu. Mungkin tadi yang aku bilang contohnya kegiatannya udah lama berlangsung tapi baru terasa manfaatnya semester berikutnya gitu. Kayak kita dapat tempat untuk kerja praktek, atau mungkin nanti kita dapat tempat untuk magang, dan siapa tahu mungkin dari ikut organisasi kita juga bisa dapat tempat buat kerja gitu. Karena
aku juga merasain gitu dari organisasi ini kemarin ada tawaran pekerjaan gitu, tapi ya karena ada lain dan lain hal mungkin belum rezekinya juga jadi nggak bisa diambil gitu. Jadi banyaklah manfaat yang kamu peroleh dari organisasi. Selain itu kamu juga bisa belajar tentang perkuliahan, tentang belajar tentang hal-hal baru dan lain sebagainya. Pokoknya banyak hal yang bisa kamu peroleh dari organisasi itu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, Mas Faizal tuh setelah wisuda ini ada rencana lanjut ke S2 atau kerja dulu atau ada rencana lain dulu nih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk rencana setelah wisuda ini memang pengennya tetap kerja dulu ya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau nanti bisa lanjut S2 gitu. Tapi untuk sementara aku tetap pengen bekerja dulu, cari penghasilan dulu gitulah, cari kerjaan, menikmati dunia kerja seperti itu sih. Terus ada ini pertanyaan lagi, tips cepat lulus, padahal kan Mas Rizal tuh aktif organisasi banget nih. Oke. Kalau tips cepat lulus sih sebenarnya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Balik lagi ke diri kita gitu. Kalau dari dosen atau mungkin dari orang tua udah gimana caranya ngingetin kita tapi kitanya nggak mau jalan gitu, nggak mau berusaha, kita juga bakal susah gitu mau lulus cepat gitu. Dan kemarin sih sampai bulan April itu aku juga masih aktif gitu di organisasi, bahkan sampai bulan Juni gitu. Dan waktu itu aku juga dikejar untuk segera nyelesain skripsi gitu, dan aku alhamdulillah bisa tetap berjalan dua-duanya gitu. Gimana caranya, yang penting setiap hari itu tugas akhir atau skripsi itu harus tetap jalan gitu. Gimana caranya tiap hari kamu harus nyentuh skripsi biar nanti jatuhnya kamu nggak malas gitu. Kalau udah lama nggak nyentuh skripsi, mau buka lagi itu rasanya malas gitu. Itu sih yang penting, tetap dari diri kita sendiri sih. Kita harus menemukan kemauan untuk mengerjakan itu. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita berdoa semaksimal mungkin, sisanya tinggal Tuhan yang menentukan dan biarkan semesta yang bekerja gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang baru banget masuk nih Mas. Ini gimana sih caranya konsisten ikut organisasi dan ngejalanin proker-proker yang menyita waktu? Karena kan kalau organisasi gitu tuh kan kayak menyita waktu banget gitu kan Mas. Oke, benar sih. Kalau aku juga merasain konsisten itu susah ketika kita berorganisasi gitu. Apalagi ketika kita mungkin kayak aku kemarin di awal-awal semester itu sempat prestasi akademiknya agak menurun, IPK-nya agak menurun karena aktif mulai seneng ikut organisasi di kampus gitu. Nah waktu itu tinggal bagaimana cara kita membagi waktu antara berorganisasi dan akademik gitu. Di organisasi ini kita gak cuma sekedar menjalankan proker gitu, kita bisa bersosialisasi. Terus dari sosialisasi itu kita bisa kenalan nih sama kakak tingkat, sama teman-teman yang mungkin bisa dari jurusan lain, mungkin dari teman angkatan kita sendiri. Dari situ kita bisa belajar gitu. Yang aku rasain kemarin, aku ngatur strategi gimana caranya biar sambil organisasi akademikku juga jalan gitu. Jadi ketika dulu ketika main ke himpunan tuh nggak cuma sekedar nongkrong gitu, tapi bawa tugas, bawa laptop gitu, ngerjain laporan, ngerjain tugas yang susah, nanya ke kakak tingkat, nanya ke teman-teman kayak gitu. Jadi tinggal bagaimana cara kita menyikapi itu aja sih. Dan rasanya kalau kamu ikut organisasi gitu, jangan cuman sekedar untuk jadi budak program kerja gitu. Jangan cuma untuk sekedar ikutin proker aja. Yang penting aku ikut organisasi, dapat sertifikat, ngerjain proker, udah beres. Jangan sampai kayak gitu. Banyak hal yang bisa kamu lakuin. Mungkin bisa diambil sedikit dari aku ikut organisasi, tapi akademik juga alhamdulillah bagus gitu. Kamu jadi organisasi itu harus siap gitu, harus siap tantangan, harus siap jadi abdi masyarakat, jangan cuma jadi budak proker atau bahkan cuma sekedar cari sertifikat. Itu aja sih. Oke. Ini pertanyaan dari aku pribadi sih Mas, masih boleh nanya kan ya? Boleh. Belum sampai kan Mas? belum. Kebetulan kan Mas Rizal nih mantan kadep Humsek nih ya. Ya. Saya kan kebetulan Humsek juga nih. Oke, Kok bisa sih Mas Rizal tuh kayak bisa kepilih jadi kadep Humsek gitu? Oke. Jadi kalau apa ya? Mungkin kalau boleh jujur-jujuran gitu. Sebenarnya dulu waktu di periode kedua waktu aku masih jadi wakil kepala departemen itu, dulu teman-temanku tuh juga
memikirkan gitu siapa calon ketua himpunan waktu itu, dan waktu itu juga namaku juga masuk jadi calon ketua himpunan gitu. Tapi waktu itu kan kita di departemen Homsek itu biasanya identik dengan kesekretariatan tuh. Waktu itu aku berpikir kalau aku yakin salah satu temanku, salah satu stafku di Homsek dulu bakal naik jadi sekretaris gitu. Kalau aku naik jadi sekretaris, ya kalau temanku naik jadi sekretaris, aku misalnya aku naik jadi ketua himpunan juga, berarti Homsek udah hilang 2 orang dong dari angkatan 2012. Nah, dan temanku juga tinggal 1 yang angkatan 2017. Kayak aku merasa kasihan gitu kalau dia harus naik jadi atau mungkin dia naik jadi kepala departemen dan kebetulan dia cewek juga harus ngatur satu departemen gitu. Nah, terus waktu itu aku berpikir ya udahlah aku nggak usah naik jadi ketua himpunan, aku mengundurkan diri aja gitu dari calon ketua himpunan. Yang penting aku tetap di Homsek dan gimana caranya aku tetap membuat Homsek ini maju dari sebelumnya gitu. Dan kemarin waktu kita kena pandemi juga, departemen Homsek itu salah satu yang departemen yang masih bisa berfungsi dengan normal gitulah, karena kita masih bisa nyebarin info-infonya, terus kemudian masih bisa melaksanakan prokernya, nggak seterdampak departemen lain gitu. Mungkin kalau dari aku pengalaman jadi kepala departemen sih seperti itu sih, karena kebanyakan kemarin juga waktu jadi kepala departemen dihabisin online gitu, jadi kayak ya mungkin kadang interaksi tatap mukanya kurang gitu sama teman-temannya, tapi ya alhamdulillah kita tetap kompak, tetap solid, tetap bisa berusaha sama-sama untuk memajukan departemen Homsek gitu sih. Santap sekali ya dengan Homsek, luar biasa. Kemudian terakhir boleh nih Mas kasih pesan dan kesan tuh buat teman-teman teknik industri gitu, buat teman-teman himpunan, teman-teman 2021 gitu, atau mungkin kedepannya buat Homsek sendiri gitu. Boleh kritik juga kok. Kalau misalkan ini silakan Mas. Kalau untuk pesan sebenarnya aku ngelihatnya semakin lama himpunan semakin bagus ya gitu. Alhamdulillah juga mulai beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini, dan kalian tetap solid, tetap bagus lah progresnya gitu. Kalau untuk teman-teman teknik industri mungkin pesan dari aku hampir sama kayak yang aku bilang tadi, jangan sampai kalian menyia-nyiakan gitu kesempatan kalian kuliah di sini. Kalian bayar uang UKT mahal gitu cuma sekedar kuliah pulang, atau mungkin sekarang kuliah terus tidur, ada online, tapi minimal ikutlah satu organisasi gitu. Terus kalau bagi kalian yang ikut berorganisasi juga jangan sampai kalian ikut berorganisasi cuma sekedar formalitas gitu, buat menuin CV, buat cari sertifikat, cuma sekedar ngejalanin proker tapi tanpa tahu apa esensinya ikut organisasi gitu, apa manfaatnya gitu. Banyak hal yang nanti akan kalian pelajari gitu. Kalian akan menemukan itu semua gitu, dan ya aku seneng gitu. Dan kalaupun ditanya aku nggak menyesal gitu ikut organisasi di kampus gitu, seneng rasanya gitu. Dan mungkin untuk departemen Homsek ya kedepannya lebih bagus lagi acara kayak gini di perbanyak gitu, dan mungkin sampai akhir masa periodeku kemarin itu yang belum terlaksana ya gimana cara kita menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan alumni gitu. Karena setelah yang aku tahu alumni UPN itu banyak gitu, dari Sabang sampai Merauke ada alumni TI, dan rata-rata udah bekerja di perusahaan yang besar gitu kan. Sayang tuh kalau ada alumni yang bekerja di perusahaan besar tapi dari kitanya, dari mahasiswa yang mungkin baru lulus nggak bisa melanjutkan gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi hubungan dengan alumni, dengan Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia juga diperbaiki lagi lah gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Itu aja Mas. Ya cukup. Oke, terima kasih banyak ya Mas udah mau diundang di acara WeTalk HMTI 2021 periode ini, dan buat Mbak Sinta juga tadi sangat menginspirasi sekali dengan berakhirnya pesan-pesan yang disampaikan sama Mas Rizal. Maka acara WeTalk HMTI 2021 ini berakhir gitu. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton acara kita. Semoga acara ini bermanfaat
Kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri periode 2021 mengucapkan selamat wisuda kepada kakak-kakak wisudawan dan wisudawati yang akan wisuda tanggal 23 Oktober 2021. Semoga setelah wisuda tuh tetap bisa menginspirasi adik-adiknya teknik industri, terus berjaya terus, sukses ke depannya dan mendapat pekerjaan yang emang sesuai di bidangnya ya. Oke, teman-teman, cukup sekian. Kalau misalkan aku ada kesalahan dalam berkata-kata tadi, mohon maaf sekali. Sampai ketemu di WeTalk Himpunan Mahasiswa Teknik Industri berikutnya. Bye bye.